Halo, saya Melisa Silvi Gunawan dari Program Studi Farmasi 2017. Pada hari ini saya akan membahas tentang hubungan antar agama dan politik yang sempat dijelaskan oleh Pak Antono beberapa waktu yang lalu melalui channel YouTube Mata Kuliah Umum atau MKU. Beberapa waktu yang lalu Pak Antono sudah sempat menjelaskan mengenai teori agama dan politik. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa yang Pak Antono sampaikan pada beberapa waktu yang lalu. Jadi, pertama-tama politik itu apa sih? Nah, berdasarkan Wikipedia yang saya baca, politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu politikos, yang artinya dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga negara. Jadi, politik ini sendiri adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Politik merupakan hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara. Singkatnya, politik ini bisa disamaartikan dengan negara itu sendiri. Nah, pertama-tama ayo kita bahas bagaimana jika suatu negara memiliki peraturan atau tatanan yang lebih condong ke politik atau ke agama. Yang pertama akan terjadi negara sekuler. Jika suatu negara sangat condong pada aturan dari negara itu sendiri, maka akan terbentuk negara sekuler. Negara sekuler adalah negara yang memisahkan secara total agama dengan kehidupan masyarakat. Negara sekuler ini tidak bisa dibenarkan. Kenapa? Karena agama merupakan suatu ekspresi religius. Biasanya ekspresi religius ini berupa simbol. Bisa orang mengenakan jilbab, bisa orang mengenakan kopiah, bisa seorang yang menggunakan kalung, salib, atau dan lain sebagainya. Hal ini merupakan ritual religius dari seseorang itu sendiri. Lalu yang kedua, agama ini sendiri sebenarnya merupakan pengatur suatu negara dalam bentuk moralitas. Lalu yang ketiga, ada HAM atau hak asasi manusia. Karena beragama adalah salah satu hak asasi manusia yang harus dipatuhi oleh negara kepada seseorang. Maka dengan hal ini negara sekuler akan melanggar HAM yang ada. Lalu selanjutnya, ini merupakan kebalikan dari negara sekuler yang pertama tadi, yaitu jika suatu negara terlalu condong peraturannya pada salah satu agama, maka suatu negara bisa dikatakan sebagai negara agama. Nah, negara agama ini apa sih? Nah, dalam negara agama, sumber hukum yang digunakan adalah kitab suci. Kitab suci di suatu negara agama adalah satu-satunya rujukan untuk menata kehidupan bermasyarakat. Hal ini juga harus ditolak loh. Kenapa? Karena dengan adanya negara agama akan membuat diskriminasi dengan agama lain, sehingga dapat menimbulkan rasa dinomorduakan oleh agama lain dan akan menimbulkan konflik sosial dalam suatu negara, sehingga negara ini tidak bisa menata negara itu sendiri. Lalu yang kedua, akan terjadi minimnya kualitas spiritualitas religius. Hal ini akan menjadikan masyarakat akan takut pada suatu hukum yang dibuat manusia, bukan hukum yang dari Tuhan. Lalu yang ketiga juga sama, melanggar HAM. Kenapa? Karena masyarakat dituntut untuk mengikuti hukum dari suatu agama, dan jika agama seseorang bukan agama dari dimana peraturan itu berasal, maka hal itu merupakan pelanggaran HAM. Lalu sebenarnya agama dan politik ini bisa disatukan atau tidak, atau malah lebih baik dipisahkan saja? Nah, sebenarnya agama dan politik merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan dan tidak bisa disatukan. Kenapa? Karena politik dan agama ini punya ranahnya masing-masing. Politik mengatur ruang publik berupa masyarakat umum yang sifatnya heterogen, sedangkan agama berada di ruang privat yang mengatur seseorang secara pribadi masing-masing yang sifatnya homogen. Agama dalam ruang privat ini bisa berupa keluarga, ormas, maupun lembaga pendidikan. Lalu bagaimana jalan keluarnya? Salah satu jalan keluar dari persoalan ini adalah menerapkan twin tolerance. Di sini agama dan politik saling memberikan toleransi pada ranah masing-masing dan pergerakan masing-masing, sehingga agama tidak boleh mendikte apa yang harus dilakukan suatu negara dalam menata kehidupan bermasyarakat,
dan negara harus memberikan ruang, memberikan kesempatan untuk agama dalam mengatur ruang publik dalam batasan-batasan tertentu berupa ormas atau mendirikan partai politik. Lalu selanjutnya juga dapat dilakukan proses substansi untuk mengatur ruang publik. Proses substansi seperti apa agar hal ini dapat berlangsung? Yang pertama, negara bisa memfasilitasi dialog antar agama agar mereka bisa beropini, menyampaikan aspirasi mereka, sehingga hal ini bisa menemukan titik tengah untuk menata kehidupan publik. Di sini negara memfasilitasi dialog antar agama agar dapat memunculkan aspirasi untuk menata kehidupan bersama. Di sini agama harus netral agar tidak terjebak dalam dua macam negara, yaitu negara agama maupun negara sekunder. Lalu harus digunakan dua macam bahasa, yaitu bahasa agama maupun bahasa sekunder. Di sini bahasa sekunder merupakan bahasa yang umum yang dapat dimengerti dari semua kalangan agama. Bahasa sekunder ini digunakan oleh suatu agama untuk menyampaikan saran dalam ranah politik maupun publik. Lalu bisa digunakan bahasa agama dalam ruang publik untuk menyampaikan aspirasi dari suatu agama. Kenapa harus menggunakan bahasa sekunder atau bahasa universal dalam ranah politik? Karena di sini negara bermaksud agar sebisa mungkin mencari kata-kata yang bisa diterima oleh semua agama. Lalu selanjutnya ada pula hal-hal yang harus diperhatikan agar substansi ini bisa berjalan dengan baik. Hal-hal itu berasal dari SDM atau sumber daya manusia. Mengapa? Karena negara merupakan suatu kesatuan dari masyarakat, dan masyarakat ini adalah manusia-manusia itu sendiri, yaitu kita, yaitu sumber daya manusianya. Syaratnya apa saja sebagai SDM agar substansi ini bisa berjalan dengan baik? Yang pertama ada wawasan yang luas, karena dengan wawasan yang luas manusia akan lebih mudah bertoleransi dengan orang lain. Lalu yang kedua, ada relativitas kebenaran, yaitu setiap manusia dalam suatu negara bisa berpendapat bahwa kebenaran ini relatif. Agama A dan agama B, kebenarannya bergantung pada SDM masing-masing. Lalu yang ketiga, SDM ini harus mengedepankan kebaikan, karena menurut saya semua agama merupakan hal yang baik. Jika SDM dalam suatu negara mengedepankan kebaikan, maka apapun agamanya, orang akan melihat, oh orang ini baik, orang ini baik. Jadi setiap warga negara akan tidak selalu memandang orang lain melalui agamanya. Menurut saya, sikap toleransi di Indonesia sangatlah kurang. Misalkan saja di Nanggro Aceh Darussalam. Di daerah tersebut, agama Islam sangatlah kental karena mayoritas penduduknya adalah muslim. Namun setahu saya, setiap perempuan yang ada di sana diharuskan untuk memakai jilbab atau kerudung. Padahal tidak semua orang yang berkunjung ke sana adalah orang muslim. Hal ini membuat orang-orang non-muslim yang ingin berkunjung ke sana bisa saja merasa terdiskriminasi. Menurut saya di sini pemerintah harusnya bergerak, karena Indonesia merupakan negara yang demokratis. Agar setiap sisi dari Indonesia ini bisa dikunjungi, didatangi oleh semua pemeluk agama. Lalu contoh yang kedua adalah pendirian rumah ibadah. Tanpa kita sadari, pendirian rumah ibadah di Indonesia terbilang cukup sulit. Pengalaman saya pernah mengunjungi salah satu tempat ibadah yang pada saat itu sedang melakukan suatu acara ulang tahun tempat ibadah tersebut yang ke-10 tahun. Namun di tempat itu tidak ada penulisan nama tempat ibadah di bagian luar bangunan. Mengapa? Ternyata problemnya adalah tidak adanya dukungan dari lingkungan sekitar tempat ibadah itu untuk mendirikan rumah ibadah tersebut. Padahal pengguna dari tempat ibadah tersebut sudah lebih dari 90 orang, di mana hal itu sudah memenuhi salah satu syarat dari pendirian rumah ibadah. Namun dukungan masyarakat untuk mendirikan rumah ibadah tersebut masihlah kurang. Padahal rumah ibadah tersebut sudah berdiri di tempat itu selama 10 tahun. Dan selama 10 tahun ini rumah ibadah tersebut tanpa ada identitas di luar bangunannya. Dan yang sangat disayangkan, pihak-pihak yang tidak setuju merupakan masyarakat dari luar agama tersebut dan masyarakat dari agama yang sama dengan aliran yang berbeda. Karena dalam suatu lokasi terdapat dua tempat ibadah dari satu agama yang sama dengan lokasi yang berdekatan. Sehingga hal ini membuat saya merasa toleransi antar umat beragama di Indonesia masih sangat kurang. Dan yang disayangkan adalah penolakan dari
tempat ibadah ini berada di kota Malang, sehingga tanpa kita sadari banyak hal-hal di sekitar kita yang kita tidak ketahui mengenai toleransi antar umat beragama. Lalu contoh yang ketiga merupakan pengalaman saya juga. Saat itu saya akan masuk di salah satu sekolah dasar swasta di kota saya. Sekolah itu merupakan sekolah yang baru saja didirikan dan sudah mendapatkan beberapa murid, namun tidak jadi buka karena kebetulan lokasi dari sekolah ini berdekatan dengan salah satu tempat ibadah agama lain, dan warga sekitar tidak menyetujui jika ada suatu sekolah agama A yang berdampingan dengan tempat ibadah agama B. Menurut saya hal ini sangat-sangat disayangkan karena mengingat negara kita merupakan negara yang demokratis, di mana seharusnya setiap agama di negara ini bisa hidup berdampingan tanpa adanya konflik sosial seperti ini. Menurut saya, dalam keadaan Indonesia yang seperti ini, yang masih sering terjadi benturan antara agama satu dengan yang lain maupun dengan politik, yang tanpa kita sadari tidak ada habisnya. Maka di sini menurut saya Indonesia harus memperbaiki diri dari berbagai aspek, yang dimulai dari masyarakatnya itu sendiri. Menurut saya pada saat ini kondisi Indonesia masih sering terjadi benturan antara agama dan politik tanpa kita sadari. Di sini menurut saya Indonesia harus memperbaiki dari banyak aspek. Dan menurut saya pertama-tama adalah dari masyarakatnya sendiri. Kenapa? Karena kelemahan dari Indonesia sendiri adalah di bidang SDM-nya atau sumber daya manusianya. Seharusnya pendidikan di Indonesia dibuat menjadi hal yang sangat penting, dan di sini kontribusi pemerintah harus ada agar dapat mengubah mindset masyarakat bahwa pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya. Karena dengan pendidikan yang tinggi, otomatis wawasannya menjadi luas, sehingga toleransi antara umat beragama bisa muncul dengan sendirinya. Sehingga tanpa perlu diatur lagi, negara akan tertata dengan sendirinya karena dalam suatu negara dipenuhi oleh orang-orang dengan toleransi yang tinggi. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton video ini.